Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ganti-ganti di rumah. Apa kabarnya nih? Ketemu lagi dengan kami berdua, Bice dan Dinga Geli. Nah, pastinya di Iko Berita. Tah apa-apa. Selama 1 jam ke depan, 1 jam dah kita nih. 1 jam. 2 jam. Wah, kayaknya bosan orang rumah nih nengok kita. Orang rumah. Ganti-ganti maksudnya. Jadi ganti-ganti selama 1 jam ke depan kami berdua nih nak baca berita. Berita yang terhangat selama Bener. sepekan. Iya. Tentunya di Provinsi Jambi. Iya, jadi ikutin kami terus, jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita. Tah apa-apa. Oke, kita langsung Jadi di segmen pertama nih kita nak baca tentang kriminal. Nah, di Jambi nih Iya. lagi heboh nih. Iya, ngapa tuh? Ada penemuan jasad bayi. Ya Allah. Yang ada. Di mana nih tepatnya nih? Ini lokasinya di Kuala Tungkal. Oh. Jasad bayi ditemukan di tong sampah oleh petugas kebersihan. Ya Allah. Warga Jalan Begindang, Kota Kuala Tungkal, RT 5, Kelurahan Tungkal 3, Senin pagi dibuat heboh. Pasalnya di salah satu tong sampah yang ada di Jalan Begindang ditemukan tas kertas coklat berisikan jasad bayi oleh petugas kebersihan. Ya Allah. Jadi kayak paper bag itu warna coklat. Pas dibuka, ya Allah ada jasa bayi. Ngapo lah kayak gitu tuh. Kita nggak dulu berita, penasaran? Iko dia. Berita Jasad seorang bayi ditemukan di Jalan Bengkidang RT 05 Kelurahan Tungkal 3, Kecamatan Tungkal Ilir. Pengguna jalan tampak berhenti melihat pada buah jasad bayi tersebut. Salah satu petugas kebersihan Dedi mengatakan saat penemuan tersebut, ia merasa Ade melihat tumpukan sampah ini yang terdapat sebuah tas kertas coklat dan terasa berat. Tanpa rasa curiga akhirnya ia langsung membuka tas kertas coklat tersebut. Alhasil ia bersama rekannya sontak terkejut sebab kertas tersebut berisikan bayi yang terbungkus dengan kain putih. Ia pun kemudian langsung memberitahu warga sekitar. Berselang beberapa menit akhirnya petugas kepolisian datang menuju TKP tempat jasad bayi ditemukan. Iya, pas kita ngapa pas nak ambil sampah apa? Pas ngambil sampah lah, Bang. Kita biasa mulung apa? Dak. Kami ini Dinas petugas dari DLH. Iya. Oh. Ya, berarti pas kita awal tuh tengok sudah kayak gitu ya. Iya. Bau apa seperti apa? Dia tak ada bau, Bang. Kan biasa kami ini kan suka bongkar sampah nih. Kadang cari pila-pila ya, kan posisi itu apa nih tas merek HM. Biasanya ada sepatu atau apa kan tuh. Ya, berat. Kami lah kan. Jadi kan buka lah, buka kotak dalam. Itulah terkejut. Jadi Iya, kami suruh kawan ini memastikan nengok betul apa bukan, bilang kan. Soalnya kami pas buka langsung terkejut, Pak. Iya. Pas kita buka apalah isinya? Nah, itulah nengok. Macam kayak bayi loh. Buka lah biru. biru. Terkejut kami suruh Jam kawan berapa tadi buang sampah? Aku lah. Baru tadi. Baru ngambil sampah baru tadi ya. Ya baru nih. Sini kan terakhir. Sementara itu Kapolres Tanjab Barat AKBP Agung Basuki mengatakan, berdasarkan informasi masyarakat, petugas langsung turun ke lokasi tong sampah tersebut. Kejadian tersebut sekitar pukul 09.20 waktu Indonesia Barat pada saat petugas kebersihan mengangkut sampah. Terkait kejadian tersebut, petugas telah melakukan identifikasi lokasi kejadian serta memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus tersebut. Jasad bayi yang ditemukan saat ini telah dibawa menuju Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal untuk dilakukan visum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tentunya kita berbuka dari pagi sekitar pukul 9:20 kita mendapatkan informasi dari petugas kebersihan Pemda menemukan sebuah tas warna coklat di tempat sampah di desa Kelurahan Tungkal 3. Setelah dibuka oleh petugas tadi menemukan di dalam ada mayat bayi. Bayi tersebut masih kita identifikasi untuk jenis kelamin dan juga penyebab kematiannya. Saat ini
jenazah kita bawa ke RSUD untuk kita lakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Dan untuk orang tua maupun pelaku yang membuang bayi tersebut, sementara masih dalam proses penyelidikan. Informasi berawal dari laporan sel, Pak. Ditemukan oleh petugas kebersihan. Ya? Kebersian karena ini lokasinya juga di tempat sampah, tempat pembuangan sampah TPU umum. Tadi pada saat petugas akan mengangkut sampah menemukan kantong berwarna coklat atau kertas, dibuka ternyata di dalam ada satu dus dan juga di dalam dus ada bayi yang terbungkus kain berwarna. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Tuh kan. Yo, nggak salah, yo kan. Pokoknya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Nah, gitu harus menerima konsekuensinya. Karena kan bayi ini nggak tahu apa-apa, gitu. Nah, yang salah kan orang tuanya, gitu. Nah, itu kan makhluk hidup, ya kan. Tiba-tiba hidup. Bisa besok jadi presiden. Nah, kita udah tahu yang mensejahterakan orang tuanya. Kalau buang tuh gak baik tuh. Aduh. Gak dapet dosanya, ya kan, menyesal nanti di umur tua. Amin. Ya bisa mempertanggungjawabkan akibatnya kan. Terus juga. Selanjutnya ada berita apa lagi? Abi CBM nih, kanti-kanti yang baca berita kedua nih, cekcok antar suami istri berujung penikaman. Wah, jadi dia ini bebala laki bini nih. Set gitu. Bahaya nih. Jadi kanti-kanti ini penikaman kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kali ini terjadi di Kelurahan Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir. Pada Kamis siang sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Jadi tengah hari bolong, lagi panas-panasnya akhir-akhir ini kan tengah hari bolong nih, gitu kan. Jadi mungkin cuaca panas, cekcok ribut antar keluarga berujung maut. Di mana dua orang menjadi korban penikaman oleh adik ipar. The real ipar adalah maut. Kita tengok dulu beritanya. Iko dia beritanya. Inilah video amatir salah satu korban penikaman oleh adik ipar yang tergeletak di jalan dengan kondisi bersimbah darah setelah ditikam oleh adik ipar korban. Dari video amatir tersebut, tampak sejumlah warga mulai mendekati korban dan langsung memanggil ketua RT setempat guna meminta pertolongan pertama. Lurah Kampung Nelayan Sofian menjelaskan, awal keributan terjadi sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, yakni antara M. Jumadi pelaku dan istri pelaku Hermayanti. Pada saat keributan tersebut terjadi, kedua korban berada di rumah Yasa selaku ponakan korban. Tidak lama setelah itu, salah seorang korban atas nama Ahmad kembali ke rumah Yasa dengan keadaan sudah berlumuran darah di bagian punggung sebelah kiri. Kejadian itu antara satu keluarga dalam satu rumah, ipar dengan adik ipar kejadian. Karena ini ada masalah keluarga sebenarnya dalam keluarga, karena ada pertikaian antara suami istri. Datanglah abang iparnya menerai untuk menghalang, mungkin tidak senang untuk adik iparnya ini, akhirnya terjadilah ada perkelahian. Karena kejadian itu sekitar jam 12.40. Nah, itu lagi suasana sepi habis zuhur. Masyarakat pun tidak tahu kejadian keributan itu karena rumah tetangga itu agak jauh. Dan karena suasana panas itu masyarakat ketahui sudah terjadi ada apa ya? Ada sudah terkapar ya. Sudah terkapar ya. Mungkin itu apa? Dia pakai parang atau itu apa tuh? Ya kalau dilihat dari sitaan barang dari Polres itu ada seperti golok. Ini memang kondisi iparnya ini mabuk, ini sudah apa kalau kita ini? Ya, belum tahu juga, Bos. Belum tahu informasinya. Ipar ini baru aja tinggal di Kampung Nelayan. Dia sebelumnya kerja di PT daerah kita Palembang sana. Sebulan ini dia nganggur. Nganggur, jadi tidak ada kerjaan. Ini menurut informasi dari anak beliau. Bapak beliau ini belum ada kerjaan, jadi mungkin itulah ada masalah keluarga. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tanjung Barat AKP Fransi Payung mengatakan, hingga saat ini pelaku masih diburu dan dilakukan pengejaran oleh personilnya. Namun saat ini saksi-saksi telah dimintai keterangan, bahkan barang bukti juga telah diamankan. Polres Tanjung Barat sudah memeriksa saksi-saksi
mengumpulkan barang bukti, dan untuk saat ini tim opsional kami, Buser dan Jawa Barat, terus mengejar dan mencari keberadaan pelaku. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Bukan, the real ipar adalah maut, bukan maung ya, maut, bukan Bahayonian. Kalau sedang rumah tangga tuh, Nah, apa tuh? cekcok itu biasa lah sebenarnya kan. Ibarat tuh ada garam-garam percintaan. Nah, ada bumbu-bumbu rumah tangga ya kan, lah pade gitu ngasih nasihat ganti-ganti. Nah lah, kami nak beli garam dulu. Bibi tadi ngomong garam apa? Nak ngomong apa tadi? Gurih rumah tangga. Kaldu jamur udah ditambah. Lah ganti-ganti, kami habis nak beli garam juga. Caknya garam dapur rumah habis. Sedap. Nak biar rumah tangga sedap. Udah ganti-ganti, jangan kemana-mana, tetap dengan kami berdua di Iko Berita. Tahap apa? Nah ganti-ganti, hai, masih dengan kami berdua di Iko Berita. Tahap apa? Nah, tadi Bi, di segmen pertama kita tadi tentang kriminal ya. Nah, segmen Iko ada tentang peristiwa. Nah, siapa nak baca berita dulu? Kita bacakan dulu langsung. Oke, dah berita yuk. pertama dah. 10 hektar lahan terbakar di Wah. Jambi mendekati pemukiman warga. Wow, mulai masuk lagi ya. Nih, apa tuh? Kebakaran lahan masih menjadi ancaman terutama di musim kemarau seperti yang terjadi di kota Jambi pada Jumat siang. Kebakaran lahan yang terjadi merambat hingga mendekati pemukiman warga, tepatnya di kawasan Sijunjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Akibat kebakaran lahan ini, sekitar 10 hektar lahan kosong Wah. semi gambut tersebut ludes terbakar. 10 hektar luas Jo, 10 hektar. Kalau ditanami daun teh tuh boleh. Wah, kerinci, Nggak 10 bakal hektar. bisa semua. Jangan gitu. Sayang juga ya. Ya, kita tengok dulu. Dulu dah. Iko dia, berita ya. Kobaran api begitu cepat perlahan-lahan bahkan sudah mendekati permukiman warga di kawasan Sijunjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Panas terik serta kencangnya hembusan angin membuat petugas kewalahan melakukan pemadaman. Titik api dengan cepat berkobar dan terus cepat meluas perlahan-lahan kosong semi gambut. Petugas pemadam kebakaran Kota Jambi bersama tim Satgas Gabungan TNI Polri, BPBD, dan Manggala Agni terus berjibaku melakukan pemadaman dan membasahi lahan agar tidak merambat ke permukiman warga. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi menyebut setidaknya sekitar 10 hektar luasan lahan yang terbakar. Petugas belum dapat memastikan sumber titik api yang membakar lahan. Namun dari pemeriksaan awal, diduga api yang menyebabkan sekitar 10 hektar lahan kosong itu diduga bersumber dari kesengajaan orang yang membakar lahan. Namun untuk memastikan sumber titik api tersebut, petugas kepolisian masih sedang melakukan penyelidikan. Kami menurunkan sekitar 80-an orang personel dengan 14 armada, kemudian dibantu dari rekan-rekan TNI, Polri, BPBD, dan tadi ada beberapa orang dari Manggala Agni. Untuk lahan ini berapa luas? Luas lahan yang terbakar kira-kira di atas 10 hektar. Kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya pemilik lahan yang luas-luas, untuk di musim panas ini menjaga lahan masing-masing, kemudian tidak membakar pada lahan masing-masing yang bisa berakibat kepada masyarakat di sekitar lahan tersebut. Ini dugaan penyebabnya awal dugaannya Pak? Penyebab dugaannya ada yang melakukan pembakaran. Dari lahan atau Dari lahan. Pak, ini lahan gambut ya? Ada sebagian gambut tadi. Ya. Kenapa? Terbakar nggak? Tadi sebagian terbakar tadi. Cuman ya kita menggunakan teknik pemadaman ya. Langsung ke spot ya langsung. Ini rokok atau apa nih Pak dugaan sengaja? Oh, itu belum tahu. Petugas lagi identifikasi, ya mencari informasi terkait asal muasal dari awal kebakaran tadi. Api baru dapat dipadamkan 4 jam kemudian, setelah ratusan petugas gabungan Satgas Karhutlah berjibaku melakukan pemadaman. Untuk mencegah kembali timbulnya titik api, di lokasi lahan yang terbakar masih terus dilakukan pembasahan agar titik api tidak kembali muncul. Halim Adrian, JEK TV melaporkan. Tuh beritanya. Luas 10 hektar. Apalagi kota Jambi kan pada Nah, itu.
Tidak merambat. Bener. Tadi kan karena ini kan warga-warga Bener. tinggal di sekitar situ. Korban juga nanti takutnya banyak, ya kan kalau merembet kemana-mana. Hati-hatilah, karena musim kemarau. Benar sekali. Oke. Selanjutnya ada berita apa nih? Nah, masih berhubungan dengan api, kanti-kanti ini Bicena Baco, 2 rumah hangus dilalap api. Ini di Muaro Jambi, sama Bay. Tadi kan si Jinjang masih masuk kota Jambi lah ya. Ini di Muaro Jambi, kanti-kanti. 2 unit rumah di Desa Londrang, Kabupaten Muaro Jambi, habis dilahap si jago merah. Jadi ini kebakaran diduga akibat konsleting listrik. Lebih kurang 1 jam setelah 1 jam setengah maksudnya kanti-kanti. Akhirnya api ini baru bisa dipadamkan oleh warga dengan alat seadanya. Oh, jadi salut juga sih sama warga, saling bahu membahu gitu kan. Lumayan lah, kita tengok dulu beritanya. Berita ya. Beginilah detik-detik video amatir si jago merah melahap 2 unit rumah warga di RT 01 Desa Londrang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi. 2 unit rumah yang terbakar ini milik warga bernama Manto dan Mimi. Kebakaran ini terjadi diduga akibat konsleting listrik. Kobaran api yang terus membesar membuat warga kesulitan untuk memadamkan api. Proses pemadaman ini tanpa bantuan dari tim damkar Kabupaten Muaro Jambi. Pasalnya desa Londrang tersebut tidak ada akses mobil untuk menuju lokasi. Dengan alat seadanya seperti ember, warga bergotong royong untuk memadamkan api. Lebih kurang 1 jam setengah, akhirnya api dapat dikuasai oleh warga. Warga berharap kepada pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk memerintahkan pemerintah desa untuk menyiapkan damkar mini ataupun mesin pompa air, sehingga dapat digunakan dalam kondisi yang seperti ini. Dan kebakaran di Desa Londrang RT 1 yang mengakibatkan 2 buah rumah terbakar habis, sehingga rumah tersebut memang semuanya tidak bisa digunakan lagi. Nah, kemudian penyebab kebakaran tersebut setelah kami konfirmasi dengan masyarakat itu lebih kurang akibat dari konsleting listrik. Si korban dia dari kemarin siang mengatakan bahwa kondisi tegangan listrik di rumahnya turun naik tidak stabil, sehingga dia minta perbaiki. Belum sempat diperbaiki tegangan listriknya, rumahnya pagi ini terbakar. Nah, saat ini korban kebakaran tersebut mengungsi di rumah warga yang dekat dengan lokasi kebakaran tersebut. Dalam kejadian ini, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Nah itu, jadi untungnya warga nih saling tolong menolong. Walaupun memang mungkin waktunya 1 jam setengah ya kan, karena mungkin api ini kan sulit juga dipadamkan. Kebakaran itu susah akses untuk mobil masuk damkar. Sulit dijangkau ya. Tentunya di situ kan masyarakatnya kompak untuk memadamkan api. Iya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi lah hal-hal kayak gini gitu kan, karena bisa korbannya juga jadinya mudah-mudahan dibawa kasih ketabahan lada, semoga kejadian lipat gandakan lagi. Benar, yang hilang dapat tergantikan, yang lebih baik lagi. Oke, kita lanjut ya, masih tentang api nih Bi. Siapa yang baca nih? Ini di kota Jambi nih, kebakaran hebat di Mayang, 3 warga terkena luka bakar. Waduh. Ini lagi heboh-heboh. Yo, yang kemarin nih malam dak. Viral di medsos nih. Benar-benar apa tuh? Kebakaran hebat terjadi di kawasan Mayang Ujung, RT 35, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Baraja, Kota Jambi pada 26 Juli 2024 sekira pukul 19.00. Tidak hanya menghabiskan 4 ruko dan 1 bangunan non-permanen, api juga melukai 3 orang, dan salah satunya anak usia 2 tahun. Sianian, masih bayi yo. Sedinian aku. Balita iyo. Kita tengok dulu beritanya. Ikut dia. Berita. Kebakaran hebat terjadi di kawasan Mayang Ujung RT 35, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Baraja, Kota Jambi, pada 26 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan rilis resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi melalui Sekretaris Dinas, Todi. Dalam peristiwa kebakaran dahsyat tersebut, terdapat 3 warga yang mengalami luka bakar.
Api diduga berasal dari konsleting gardu listrik yang menyambar toko mebel Jati. Untuk diketahui, 3 korban tersebut bernama Yadi, 28 tahun, Aidan 2 tahun, dan Rozak 38 tahun, yang kesemuanya mengalami luka ringan dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pada aksi penyelamatan kali ini, tim Damkarta menerjunkan 45 personil berperalatan lengkap. Saat di lokasi, pemadaman oleh tim Damkarta sempat terhambat karena banyaknya warga yang berkumpul, namun api berhasil dipadamkan. Akibat kobaran si jago merah itu menghanguskan 4 ruko dan 1 gedung mebel Jati, di antaranya bengkel hingga toko penjualan santan, di mana bangunan non-permanen tersebut digunakan sebagai tempat untuk membuat mebel Jati. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan. Nah, itu tadi, Bi. Kita harus hati-hati lah, Dak. Yo. Jadi kalau untuk kawan-kawan dan rumah, ingat listrik ya Nian. Tengok Nian. Kipas angin cabut. Terus kalau ada nyolok-nyolok. Obat nyamuk listrik tuh juga tuh yang kadang tuh rawan tuh. Coba flat itu di. Bener. Itu antisipasi sedini. Tuh. Kalau namanya itu aku ini. Nggak bisa lagi kita nak berkato-kato, nak pergi tengok lagi gas 2-3 kali lah, mati nian ya tidak kompor tuh gitu kan. Tadi cabut belum colokan nasi tadi gitu. Nah diceteki belum kan, kayak pas balik kelaparan tadi nasi belum dicetek. Nah tengok juga lah aku ngecek di rumah juga lah. Apa masak nasi ya belum, kayak balik lapar. Waduh lah sekarang ngecek listrik juga kayak konsleting, takut antisipasi ya. Kita bisa ngingeti itu ngingeti kati-kati di rumah, kita juga harus waspada. Ya bicek. Kok bicek? Udah nanti kami nak break dulu, aus ya. Jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita. Tah apa-apa. Hati-hati, masih dengan kami berdua, Bicek dan nah, di Iko Berita. Tahap hapo. Oke, di segmen ketiga nih apa? Iya kok dada. Nah, di segmen ketiga nih kita nak baca serba-serbi. Ada jadi kumpulan-kumpulan gitu. Siapa baca dulu? Apa itu? Nah, langsung Bella nih, BCB dulu yang baca ya. Jadi ini di Tanjung Jabung Timur, kanti-kanti puluhan sapi di Tanjung Jabung Timur mati terpapar aus tadi minum dikit gitu, terpapar virus jembrana. Jadi ini puluhan ekor sapi di Kelurahan Parit Culum 1 Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini mati mendadak akibat terpapar virus jembrana. Jadi dalam sebulan terakhir nih tercatat ada 40 ekor sapi yang mati gitu, 40 sapi Bali ini mati karena virus ini gitu. Iya bener, selama sebulan ada 40 sapi Bali. Iya nih, kasihan bener, kasihan peternaknya gitu kan, jadi kan rugi. Iya. Kita tengok dulu beritanya. Ika dia beritanya. Ternak sapi Bali milik warga di Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjab Tip ini terbaring lemas dan kesakitan karena terserang virus cembrana. Diketahui pula dalam 1 bulan terakhir setidaknya ada 40 ekor sapi Bali yang mati mendadak akibat virus menular tersebut. Dedi, salah satu peternak sapi setempat, mengaku sedih lantaran banyak sapinya yang mati akibat terjangkit virus jembrana. Dirinya menjelaskan ciri-ciri yang dialami sapi-sapinya kebanyakan mengalami gejala pembekakan pada kelenjar kaki, demam, dan nafsu makan yang berkurang. Selaku peternak sapi sekarang dilanda kecemasan yang amat sangat dikarenakan katanya ada virus jembrana. Untuk wilayah Parit Culum 1 ini ada sekitar 100-an ekor sapi yang mati sia-sia. Jadi kami harapkan ada tindak lanjut dari Dinas Peternakan, apa antisipasi untuk jangan sampai semua sapi di Parit Culum ini mati dikarenakan virus jembrana. Sampai saat ini kami merasakan tidak ada tindakan dari pihak Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jadi kami harap ke depannya
untuk virus jemberana ini jangan sampai berkelanjutan, karena ya para peternak di Pariculum ini mayoritas sudah menjual sapinya semua karena ketakutan akan virus tersebut yang dikatanya tidak ada obatnya. Jadi kami harapkan untuk pihak-pihak terkait solusinya bagaimana supaya semua peternak sapi di Pariculum 1 ini tidak dilanda kecemasan. Sementara itu, Kabid Keswan dan Kesmafed Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjabtim Edo Wirandi mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya agar penyebaran virus jemberana tidak meluas. Salah satunya dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di lokasi kandang ternak. Bahkan sebelumnya telah ada sosialisasi terkait dengan program vaksinasi untuk pencegahan virus jemberana, PMK, dan penyakit SE yang sifatnya gratis dari pemerintah. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan virus jemberana merupakan penyakit menular yang menyerang sapi Bali dan tidak menular ke sapi jenis lain. Untuk mengantisipasi agar sapi-sapi Bali tidak tertular virus jemberana, maka lokasi kandang harus selalu bersih dan rutin disemprot cairan disinfektan minimal 1 kali dalam sehari. Kalau menurut saya sih jemberana ini kan virusnya kan cepat nih penyebarannya melalui lalat misalnya. Nah, terus apabila sapi tersebut kondisi fisiknya tidak kuat, maka bisa mati. Nah, terus Puskeswan kami sudah menanganinya, menindaklanjutinya kan dengan memberi desinfektan biar penyebarannya tidak meluas. Karena ada penyemprotan desinfektan kan virus tersebut bisa mati. Rama Admiral, JEK TV melaporkan. Nah itu tadi, banyak juga dalam kurun waktu sebulan 40 sapi Bali yang terinfeksi virus. Doain juga semoga instansi terkait bisa mengatasi masalah bener. Virus corona. Nah iya nih ada lagu El Corona, bila ingin beli Azek di dalam kolam. Azek lah, yang penting inilah mudah-mudahan ini bisa teratasi, tidak ada lagi menyebar ke sapi-sapi yang lain gitu kan. Peternak tidak merugikan. Bener. Sampai ngaret. Dirawat baik-baik, mati karena virus. Jangan. Kayak kurus makan rumput. Nah kan. Kita lagi, siapa nih baca berita? Ya. BMKG prediksi puncak kemarau masih berlanjut hingga Agustus. Prediksi puncak gunung Cemara pohon. Ya Allah, puluhan tahun yang lalu. Betul. Provinsi Jambi memprediksi puncak musim kemarau yang akan terjadi sejak 1 bulan terakhir masih akan terjadi hingga Agustus mendatang. Wah, pantas lah akhir-akhir ini masih panas. Kawan-kawan pasti ya. Kerja di lapangan. Bener. Panas. Sekarang sore jam 4 jam 5 tuh masih rasu, jam 12 siang masih panasnya. Gerah yo hawa panas. Yuk, ikut dia berita. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistiono, memberikan atensi terkait puncak musim kemarau di Provinsi Jambi. BMKG memprediksi kemarau masih akan terjadi hingga Agustus mendatang. Untuk itu, masyarakat pun diimbau agar lebih waspada, utamanya dalam menjaga hutan dan lahan yang kering akibat kemarau agar tidak terbakar. Ibnu menjelaskan meskipun berada di puncak musim kemarau, bukan berarti tidak ada hujan yang turun. Ia mengatakan masih terdapat curah hujan di wilayah barat Jambi, di antaranya sebagian Kabupaten Merangin dan sebagian Kabupaten Kerinci. Selain itu, hujan juga diprediksi akan turun di sejumlah wilayah kabupaten kota pada 28 Juli mendatang. Baik, perlu kami sampaikan bahwa di bulan Juli ini memang kami dari awal sudah menyampaikan di bulan Juli sampai Agustus menjadi puncak musim kemarau 2024 di Provinsi Jambi. Untuk beberapa hari ke depan, memang di tanggal 24 ini sampai tanggal 27 Juli 2024 memang ada potensinya kecil untuk terjadinya hujan. Kecuali di beberapa wilayah di Jambi bagian barat, yaitu wilayah sebagian Merangin dan sebagian wilayah Kabupaten Kerinci. Itu yang masih ada potensi hujan. Namun nanti tanggal 28 Juli itu ada sebagian
wilayah yang mendapatkan curah hujan khususnya di Provinsi Jambi, Mas. Tetap waspada di bulan Juli Agustus ini menjadi puncak musim kemarau di Provinsi Jambi, Mas. Untuk diketahui, pada puncak musim kemarau ini telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Di antaranya Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk mengurangi dampak ini, masyarakat dan semua pihak diminta agar lebih waspada. Rian Chen, JEK TV melaporkan. Nah itu dia, musim kemarau. Iya. Ya, 17 Agustus tahun 45. Wih, merdeka, nasionalis banget. Ini yang ikut acara 17. Iya. Bener. Memang panas. Bulan ini tuh memang bener-bener. Iya. Biasa-biasa kan dia sudah latihan nih, paskibraka latihan sebulan 2 bulan dari kemarin, sedangkan iya deh. Kita bukan aja di paskib, kita tidak mungkin jadi paskib segini, orang segini, paskib kita segini. Orang kan segini, kita kan segini. Iya, jadi jaga kesehatan buat adik-adik, teman-teman yang persiapan untuk Agustus KG, karena cuaca nih sangat sampai Agustus masih sulit bersahabat ya. Nah, hemat-hemat air itu. Iya, bener. Takut kekeringan, bener-bener. Iya. Kekeringan gitu. Mulailah nak nampung air kagak. Tapi ditutup, jangan air tak ditutup, kok nampung agak jadi nyamuk pula. Waduh, udahlah. Waduh, ganti-ganti. Dah, skip lah, kita baca berita selanjutnya nih. Ya, baca ya, boleh? Boleh. Nah, ini masih di Tanjung Jabung Barat, ganti-ganti. Harga pinang dan kelapo dalam. Oh, kelapo dalam. Ada kelapo luar? Ada. Oh, baru tahu. Oh iya. Jadi harga pinang dan kelapo dalam ini masih anjlok di Desa Sialang. Jadi ganti-ganti hingga saat ini nih harga pinang dan kelapo dalam di Desa Sialang, Kecamatan Tungkal Ilir masih murah. Yang mana saat ini harga pinang itu sekitar Rp4.000 per kilo. Begitu pula dengan harga kelapo dalam ini Rp2.000 per kilo. Murah nih ya, Rp2.000 per kilo. Effortnya tuh bukan main-main. Pas dijual Rp4.000. Tidak bergerak. Iya. Yuk, ikut dia. Dua komoditi perkebunan seperti pindang dan kelapa dalam masih menjadi komoditi andalan bagi masyarakat Tanjung Barat. Namun hingga saat ini, harga dua komoditi tersebut masih anjlok. Ini membuat beberapa petani pindang maupun kelapa dalam mengalih fungsi lahan mereka ke tanaman lain seperti kebun sawit. Meski demikian, saat ini masih ada sejumlah petani yang tetap bertahan dengan tanaman pinang dan kelapa dalam, meski harga jualnya masih murah. Kepala Desa Sialang Ahmad Rifai mengatakan, saat ini harga pinang di Desa Sialang masih di harga Rp4.000 per kilonya, sedangkan harga kelapa dalam masih di harga Rp2.000 per kilonya. Harga dua komoditi tersebut dianggap masih murah, karena harga yang diharapkan petani yakni Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilonya untuk harga pinang. Sedangkan untuk harga kelapa dalam di harga Rp4.000 per kilonya. Untuk pertanian memang sekarang ini masyarakat, terutama masyarakat Desa Teluk Sialang dan sekitarnya, merasa sangat-sangat bagaimana gitu. Masalahnya harga pokok pinang sekarang yang paling anjlok. Ya, sekarang sudah hampir sekitar 1 kilonya Rp3.000. Maka oleh karena itu juga kami berharap mudah-mudahan harga pinang ini ke depan bisa naik sehingga perekonomian masyarakat terutama Desa Teluk Sialang ini bisa stabil kembali. Karena kalau petani merasa harga murah, maka nanti akan berdampak ke semua pembelian dan segala sesuatunya. Termasuk kelapa dalam juga murah juga, Pak? Iya, termasuk kelapa. Berapa sekarang? Belum stabil. Harga satu bijinya sekarang paling mahal Rp2.000. Kalau idealnya berapa tuh? Kalau idealnya bisa sampai Rp5.000.
Kalau kayak Pinang sendiri idealnya berapa? Idealnya kalau dulu sampai 25.000 per kilo. Sekarang kan 33.000 rupiah. Nah, berapa sudah kalkulasinya penurunan harga Pinang yang sekarang anjloknya, Pak? Sementara itu, salah satu petani Pinang di Desa Sialang, Sandri menyebut, meski harga Pinang saat ini hanya di harga Rp4.000 per kilonya, ia masih tetap memanen Pinang di kebun miliknya. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. 4.000 Pinang sekilo, kelapa 2.000 sekilo. Iya, bener. Tadi yang peternak sapi tadi kena kesusahan pula. Ini petani kelapa sama Pinang susah pula. Ini memang lagi zaman sulit. Waduh. Sulit, asal jangan dompet yang sulit. Yang boleh sulit ada yang boleh ya. Janganlah, janganlah, kita nih kalau bisa yang senang-senang baik, yang sehat-sehat baik, yang aman-aman baik. Kan kayak kita berita tadi yang sudah kita baca 1 jam sebelumnya tadi, ada berita kebakaran, terus kriminal, ada penemuan jasad, kebakaran, penikaman, iparan adalah maut, bukan maut ya. Gitu. Jadi ini untuk pengingat kita juga lah, untuk waspada, untuk hati-hati. Janganlah aneh-aneh kanti-kanti. Yang baik-baik, beda. Nah, kanti-kanti, ini kami minta maaf, tidak terasa ini sudah 1 jam. Kalau ada salah kami minta maaf. Kalau ada baiknya tadi kita. Oh, aduh. Waduh, memang kalau perempuan tidak pernah salah kanti-kanti. Iya, kami baik terus pokok-pokoknya ya. Jangan lupa selalu saksikan Iko Berita Setiap hari Rabu jam 8 malam. Kami berdua pamit kanti-kanti. Jangan kemana-mana. Kok kemana-mana? Mau kemana kanti-kanti? Nih lah kan sudah kehausan nih 1 jam nih ngoceh terus kan jadi ngeblank. Nah kanti-kanti kami berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.